Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari mazhab. Jadi langsung saja. Menurut bahasa Arab, mazhab berasal dari syughah masdar mimi, kata sifat, dan isim kata yang menunjukkan keterangan tempat, dari akar kata fil madi zahaba yang bermakna pergi. Jadi mazhab itu secara bahasa artinya tempat pergi, yaitu jalan atau at-thariq, sedangkan menurut istilah ada beberapa rumusan. Menurut M. Hussein Abdullah, mazhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah atau qawaid dan landasan atau usul yang mendasari pendapat tersebut yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Menurut Al-Hasan, mazhab adalah mengikuti hasil ijtihad seorang imam tentang hukum suatu masalah atau tentang hukum suatu masalah tentang kaidah-kaidah istinbatnya. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbahkan hukum Islam. Di sini bisa disimpulkan pula bahwa mazhab mencakup 1. Sekumpulan hukum-hukum Islam yang digali seorang imam mujtahid. 2. Usul fikih yang menjadi jalan atau thariq yang ditempuh mujtahid itu untuk menggali hukum-hukum Islam dari dalil-dalilnya yang rinci. Dengan demikian, kendati pun mazhab itu manifestasikan berupa hukum-hukum syariat atau fikih yang ditempuh mujtahid itu untuk menggali hukum-hukum Islam dari dalil-dalilnya yang rinci, harus dipahami bahwa mazhab itu sungguhnya juga mencakup usul fikih yang menjadi metode penggalian atau thariqah al-istinbat untuk melahirkan hukum-hukum tersebut. Artinya, jika kita mengatakan mazhab Syafi'i, itu artinya adalah fikih dan usul fikih menurut Imam Syafi'i. Pengertian mazhab menurut istilah meliputi dua hal. 1. Mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Kedua, mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menentukan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, 4 imam mazhab fikih. Yang pertama, mazhab Hanafi. Didirikan oleh Imam Abu Hanifah, nama aslinya Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit bin Zauta Al-Taimi Al-Kufi. Lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Dan meninggal pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Cara pemikiran hukum dari Imam Abu Hanifah adalah cenderung rasional. Dasar pemikiran hukum yaitu Al-Quran, sunnah pendapat sahabat, qiyas, ihtisan, ijma, dan urf. Penyebarannya yaitu di Afghanistan, Cina, India, Irak, Lebanon, Mesir, Pakistan, Rusia, Suriah, Tunisia, Turkistan, Turki, dan wilayah Balkan. Abu Hanifah adalah seorang yang sangat cerdas. Hal ini menarik perhatian Asy-Syafi'i yang kemudian menganjurkannya untuk menggunakan kecerdasan yang dimiliki dalam bidang keilmuan. Dan tidak hanya untuk berdagangan semata. Anjuran ini dituruti oleh Hanafi dengan cara belajar dan menuntut ilmu hingga akhirnya ia menjadi ulama mujtahid terkemuka. Kepiawaiannya dalam bidang fikih tak dilakukan lagi. Terkurang dari Imam Asy-Syafi'i pernah berkata mengenai Imam Hanafi, yaitu masyarakat muslim berhutang budi kepada Abu Hanifah, kata Imam Asy-Syafi'i. Lalu yang kedua, mazhab Maliki. Didirikan oleh Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbahi, masyhur dengan julukan Imam Dar al-Hijrah. Lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 712 Masehi dan wafat pada tahun 179 Hijriah atau 798 Masehi. Corak pemikiran hukumnya yaitu dipengaruhi sunnah yang cenderung tekstual atau tradisionalis. Dasar pemikiran hukum itu Al-Quran, sunnah amalan penduduk Madinah, fatwa sahabat, qiyas, mashalih mursalah, ihtisan, sad al-zara'i, dan daerah penyebarannya yaitu di Kuwait, Spanyol, Arab Saudi, khususnya Mekah, wilayah Afrika khususnya Mesir, Tunisia, Aljazair, dan Maroko. Mazhab Maliki mula-mula dibangun dengan dasar Al-Quran. Bila tidak terdapat di dalamnya ketentuan hukum yang dikehendaki, beliau beralih kepada sunnah. Dalam hal ini, jika terdapat dalil berupa sunnah ahad yang bertentangan dengan amalan ahli Madinah, maka Imam Malik memilih mendahulukan amalan ahli Madinah. Menurutnya, apa yang mentradisi di Madinah
berakar dari amalan kalangan sahabat dan tentu mendapat restu Nabi. Karenanya, kekuatan hujahnya bisa dipertanggungjawabkan. Imam Malik juga menggunakan qiyas dalam istinbat hukumnya. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin As bin Utsman bin Syafi'i Asy-Syafi'i al-Muthalib, lahir di Guzah pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, yang meninggal pada tahun 204 Hijriah atau 820 Masehi. Cara pemikiran hukum dari Imam Syafi'i adalah tradisional dan rasional. Dasar pemikiran hukum yaitu nas-nas atau Al-Quran dan Sunnah, ijma', pendapat para sahabat, qiyas. Dan daerah penyeberangannya yaitu di Irak, Mesir, kawasan Khurasan, Palestina, Hadramaut atau Yaman, Persia, Pakistan, Sri Lanka, India, Indonesia, dan Australia. Perjalanan intelektualnya diawali dengan menghafal Al-Quran yang beliau rampungkan tatkala berusia 9 tahun. Selanjutnya Syafi'i menimba ilmu dari ulama besar saat itu, semisal Sufyan bin Uyainah. Kemudian beliau belajar kepada Imam Malik dan mendalami kitab Al-Muwatta'. Meski berguru kepada Imam Malik, Syafi'i memiliki metode dan fatwa hukum yang berbeda dengan gurunya. Yang terakhir mazhab Hanbali. Didirikan oleh Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani Al-Marwazi, lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi, dan wafat pada tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi. Corak pemikiran hukum tradisional atau fundamental. Dasar pemikiran hukum Al-Quran secara zahir, hadis, fatwa sahabat. Jika terdapat perbedaan, fatwa sahabat digunakan yang lebih dekat dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Hadis mursal dan dhaif, qiyas. Daerah penyebaran: Irak, Mesir, Semenanjung Arab, dan Syam, dan menjadi mazhab resmi kerajaan Saudi Arabia. Sejak kecil beliau dikenal dengan sebagai sosok yang mulia dan berpikiran cerdas. Ini yang kemudian beliau optimalkan dalam menimba ilmu, terutama ilmu hadis. Karena yang terakhir ini, Imam Ahmad terkenal sebagai Imam Ahli As-Sunnah. Yang terakhir, hukum bermazhab. Ulama usuliyun berbeda pendapat. 1. Wajib. Karena adanya keyakinan bahwa mazhab tertentu adalah benar, maka wajib mengikuti kebenaran yang diyakini. Yang kedua, tidak wajib. Mayoritas ulama usuliyun tidak mewajibkan mengikuti atau taklid mazhab tertentu dalam menentukan hukum suatu permasalahan, tapi diperbolehkan mengikuti ulama siapapun yang mereka kehendaki.